Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara dan saudari, untuk sesi ini saya mau bicara tentang pertanyaan umat mengenai bagaimana posisi tangan umat ketika doa Bapa kami dalam perayaan Ekaristi. Pertanyaan ini muncul barangkali ketika doa Bapa kami itu dinyanyikan atau diucapkan dalam perayaan Ekaristi, terdapat di sana beragam gerakan yang dilakukan oleh umat. Maka umat bingung dan bertanya, baik saudara-saudariku terkasih, dalam gereja Katolik kita mengenal begitu banyak tata gerak dalam liturgi. Misalnya ketika kita menghadiri atau mengikuti perayaan Ekaristi, mulai dari perarakan masuk sampai dengan perarakan para petugas liturgi itu kembali ke sakristi, itu semua adalah tata gerak liturgi. Berjalan, kemudian duduk, berdiri, mengatupkan tangan, tangan terentang, kemudian mengecup pada saat bacaan Injil, bersalaman, dan lain sebagainya. Itu semua disebut atau dikategorikan sebagai tata gerak liturgi. Dan dalam gereja Katolik, begitu banyak tata gerak liturgi kita temukan di sana. Dan masing-masing tata gerak liturgi itu saudara-saudari memiliki arti atau pemahaman yang berbeda-beda. Saya ambil contoh misalnya ketika kita berdiri itu adalah sikap liturgi yang paling sempurna. Dengan berdiri kita siap untuk melakukan sesuatu. Kemudian sikap liturgi yang berikut misalnya berlutut. Sikap liturgi berlutut itu adalah sikap liturgi yang menunjukkan penghormatan yang paling sempurna. Di sana kita menunjukkan rasa hormat kita kepada sesuatu yang istimewa pada saat itu. Kemudian misalnya kita duduk. Sikap duduk itu adalah suatu sikap yaitu menunjukkan bahwa kita bersedia atau siap sedia mendengarkan sesuatu yang akan diperdengarkan kepada kita. Jadi dalam liturgi gereja Katolik begitu beragam tata gerak liturgi di dalam. Nah, saudara-saudari, termasuk juga merentangkan tangan. Jadi merentangkan tangan itu juga dikategorikan sebagai tata gerak liturgi dan itulah yang dilakukan oleh para imam. Ada beberapa momen yang dilakukan di sana oleh para imam, yaitu pada saat menyapa umat, Tuhan sertamu. Itu imam merentangkan tangan. Kemudian pada bagian doa Bapa kami, juga imam merentangkan tangan. Kemudian pada doa syukur agung, di sana kita lihat imam merentangkan tangan. Saudara-saudari, apa makna atau simbol imam merentangkan tangan? Makna atau simbol yang kita temukan di sana adalah sebagai tanda, sebagai simbol, sebagai lambang Yesus merentangkan tangan di kayu salib. Saudara-saudari terkasih, kita kembali kepada konteks bahwa pada doa Bapa kami, kita lihat juga di sana imam merentangkan tangan. Dan pada saat itu begitu banyak umat dengan beragam gerak terjadi di sana. Ada umat yang membuka tangannya pada saat doa Bapa kami. Ada umat yang ikut merentangkan tangan seperti imam di depan. Kemudian ada umat yang tanggung, mau buka tangan, mau rentangkan tangan juga tidak jelas. Dan ada umat yang mengambil sikap tenang, yaitu dengan cara mengatupkan tangan pada saat doa Bapa kami. Nah, kita lihat ini di gambar kita, di layar kita saudara-saudari. Di sana banyak ragam gerak umat ya. Ada yang merentangkan tangan, ada yang membukakan tangan, bermacam ragam, bervariasi terjadi di sana. Memang ini adalah bentuk reaksi umat atau sikap umat yang terjadi pada saat doa Bapa kami. Saudara-saudariku terkasih, umat banyak bertanya, apakah tidak ada ketentuan secara liturgis tentang ini? Bahwa ketika doa Bapa kami seperti apa kira-kira sikap atau posisi tangan umat
dalam atau pada saat mendoakan Bapa kami ataupun menyanyikan. Saudara-saudari, liturgi tidak mengatur hal ini. Jadi di sini sebenarnya umat beriman Katolik itu diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya pada saat doa Bapa kami itu diucapkan ataupun dinyanyikan. Nah ini menjadi catatan penting yang harus kita perhatikan, sejauh tidak mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Itu prinsipnya saudara-saudari. Kita boleh berekspresi, boleh mengekspresikan diri kita pada saat doa Bapa kami, tetapi dengan catatan tidak boleh mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudariku terkasih, kalau saya ditanya bagaimana sikap sebenarnya ketika doa Bapa kami itu diucapkan atau dinyanyikan, maka jawaban saya adalah seperti yang ada di layar kita, dengan cara mengatupkan tangan. Kita mengatupkan tangan, tidak perlu merentangkan tangan, membuka lebar-lebar tangan, tetapi cukup mengatupkan tangan. Nah, ini jelas terlihat di gambar yang ada di layar kita, saudara-saudari. Ada umat yang mengambil sikap dengan cara mengatupkan tangan pada saat doa Bapa kami itu diucapkan ataupun dinyanyikan, tergantung imam pemimpin liturgi pada waktu itu. Saudara-saudariku terkasih, seandainya umat ingin mengekspresikan diri pada saat doa Bapa kami ini dengan bebas, mungkin itu bisa diekspresikan ketika kita sedang melakukan doa pribadi di kamar kita. Kalau di kamar kita silakan mengekspresikan diri seperti apa modelnya. Yang penting karena di sana itu tidak mengganggu siapapun, hanya kita seorang diri yang ada pada saat doa tersebut. Jadi sekali lagi ketika saya ditanya tentang ini, saya akan menjawab, saya lebih memilih mengatupkan tangan pada saat doa Bapa kami karena saya akan lebih tenang pada saat itu mengucapkan kata-kata doa Bapa kami tersebut. Saudara-saudariku terkasih, biarkan cukup imam yang mengatupkan tangan. Karena imam itu sendiri adalah in persona Christi. Jadi dalam perayaan Ekaristi, imam itu disebut in persona Christi. Mengatasnamakan Kristus yang hadir, artinya imam itu mengantarai umat untuk bertemu dengan Kristus, dan imam juga mengantarai Kristus untuk bertemu dengan umat. Jadi cukup imam saja yang melakukan itu. Demikian saudara-saudari yang bisa kami jawab pada sesi ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.